Hai semuanya, Halo, halo. apa kabar nih? Baik. Selamat datang di podcast kita Denting dan Dentum. yang bakal bikin kuping kalian melek. Gua Adrian dan rekan gua. Siva. Sip, kita mau ngapain sih hari ini? Hari ini tuh kita bakal ngebahas dua genre musik yang beda banget tapi selalu ada di tongkrongan playlist anak muda Indonesia. Apa aja ya kira-kira? Gimana kalau kita bahas? Kayaknya aku tahu deh. EDM alias Electronic Dance Music dan Pop Indo. Wah, seru banget ya. Jujur aja, EDM dan Pop Indo itu tuh dua genre musik yang berbeda vibe-nya. Kayak EDM itu kan fokus ke dentuman bass, beatnya, dan badan kita tuh otomatis bergerak gitu kayak ajeb gitu. Nah, sedangkan Pop Indo ya you know lah, Pop Indo kan kebanyakan mellow ya gak sih? Iya, betul. Terus dan kebanyakan tuh liriknya itu relatable banget untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, tapi Yan, kenapa sih dua genre itu bisa sama-sama booming gitu di Indonesia? Dan gimana sih mereka tuh bisa ngasih warna yang beda banget gitu di musik Indonesia? Nah, sebelum kita bahas itu Yan, kamu pernah nggak sih Yan kayak ngerasa capek banget, terus kayak lesu banget, terus tiba-tiba tuh kamu nyetel musik favorit kamu, terus yang awalnya energi kamu 0 bisa langsung 100%? Oh, pasti. Karena gue sering banget sih Sip, itu kayak dengerin lagu pas lagi posisi contoh nih, kan Bandung kan sering macet ya. Kita kan otomatis bosen kan kayak macet diem di tempat, di motor. Ya ngapain lagi selain dengerin musik kan. Terus alhasil gue tuh sering banget ngedengerin musik lagu EDM yang kesannya kan membangkitkan Energi ya? energi ya gitu. Wah, ternyata tuh ya Yan, musik tuh membantu kita untuk memahami emosi yang sulit kita ungkapkan. Liriknya tuh bisa jadi suara hati kita gitu ya. Bener. Nah, apa yang kita rasakan, apa yang kita pengen ungkapkan tapi gak bisa tuh diwakilin sama Yeah. musik gitu. Dan menariknya nih Yan, kayak kamu, aku, dan semua orang itu punya caranya masing-masing untuk bisa berkomunikasi dengan musik Iya gitu. pasti. Ada yang kayak kamu nih suka EDM yang kayaknya kalau denger EDM sedikit langsung joget ya. Iya. Nah, Ajeb ada intinya. aku yang kayak lagu Juicy Lucy tuh langsung galau gitu. Nah, daripada penasaran nih EDM itu apa, pop itu apa, kita bahas aja kali ya Yan. Ya oke. Gini, gue bakal ngebahas tentang EDM dulu ya. EDM itu dipopulerkan pada tahun 80-an di Eropa, terus masuk ke Amerika dan akhirnya masuk ke Indonesia. Terus kayak event musik kayak DWP alias Jakarta Warehouse pasti tahu banget dong, nggak mungkin nggak tahu kan, apalagi orang Indonesia kan dulu sering banget mendengarkan lagu EDM. Kayak contoh ada lagu EDM ya, DJ lokal Indonesia ya, Dipa Barus yang judulnya No One Can Stop Us. Pasti tahu dong, nggak mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu parah sih, berarti bukan cinta Indonesia ya nggak sih Sip? Iya betul. Nah, terus yang bikin EDM keren itu tuh energi musiknya gitu loh. Lu nggak butuh lirik dan lu nggak butuh lirik yang bener-bener kayak Relate gitu ya ya. relate gitu kan. Kalau Pop Indo kan lebih ke relate kan. Relate, Jadi iya. kesannya berat gitu. Nah, kalau EDM khusus lu bassnya gede, beatnya juga kenceng, itu lu badan tuh otomatis geter gitu. Kayak bukan geter sih, lebih tepatnya kayak Ya asik iya lah, aja ya. gitu ya. gitu. Enjoy gitu. Oh iya sih, mau tahu gak sih lagu EDM yang sering gue denger tuh apa? Aku tebak ya Yan. Ya coba. Kayaknya kamu bukan EDM sih, lebih ke dangdut ya. Ih parah banget, dia menghina banget. Tapi emang sebenarnya dangdut tuh ya bagus-bagus aja, cuman bukan tipe gua. Gua bukan ngerendahin ya, ingat ya. Parah nih si Tapi Pani. dari mukanya dangdut banget, maaf ya. Oke. Oke. Waduh, kalau dangdut sih gua nggak pernah dengerin ya, jujur ya. Lagu yang sering gue denger tuh judulnya Payback, yang dibuatkan oleh Dimitri Vangelis and Wyman, ya? Itu ada ya di bio Iya. kamu ya. Ya, ya itu kok tahu? Tahu dong, aku Keren kan? stalking ya. Iya stalking, ih, takut banget. Tapi EDM bukan cuma soal party aja sih jujur, karena ya EDM tuh kan bisa didengar di rumah,
kalau misalkan kayak lagi kesepian banget tuh kayak kita butuh energi yang benar-benar lagu energi yang benar-benar gitu kayak tahu kan kayak gitu, gitu. Nah jadi intinya mah EDM itu bisa didengar di rumah, di kamar, pasang lagu nih, ini speaker, terus lagu yang gede, suara volume gede, terus langsung nah kayak gitu. Ya, lu tau gak sih Sip, kenapa lagu EDM di tahun sekarang tuh kayak jarang banget didengar sama anak-anak zaman sekarang? Nggak tahu emang apa tuh ya, soalnya nih ya, jujur banget ini mah jujur Li, aku tuh jarang banget ngedengerin EDM dan lebih suka lagu-lagu galau kayak Gen Z sekarang gitu loh yang inget mantan. Galau mulu. Apalagi kalau habis putus ya, aduh. Sakit gak sih? Iya, sakit. Apalagi yang HTS. Ya back to laptop ayo. Nah sih bener nih yang kata dia ya, karena emang anak-anak zaman sekarang tuh kebanyakan denger lagu galau terus mellow, apalagi yang habis putus sama pacarnya kan. Kok jadi sedih gitu ya? Jangan udah Nggak ya. tahu, kayak sedih. Back to laptop please. Back to laptop. Ya lebih tepatnya orang sekarang mah suka lagu yang galau-galau gitulah. Ya nggak sih penonton? Iya. Nah ngomong-ngomong soal anak muda, gue tahu banget kesukaan anak muda zaman sekarang ya. Yaps, yaitu Boy Pop Indo. Siapa nih yang di sini anak pop Indo? Ayo. Waduh, banyak banget ya guys ya. Pop Indo itu udah jadi bagian besar dari musik kita sejak lama ya. Dari era Chrisye, Sheila on 7, Nidji. Sekarang udah eranya siapa sih yang pop Indo tuh? Bernadia. Ya, Bernadia, Desi Lucy. Waduh, itu kalau misalkan diinget-inget liriknya tuh kayak benar-benar deep banget ya. Iya, di banget. Gak tau lah, gimana penonton? Ya. Langsung nangis Ya, suara juga nangis ya. Ya. Ya, baca kampanye. Kan gue juga lihat ya di TikTok ya, itu tuh ada yang namanya kata WIB. WIB itu apa sih? Bukannya waktu Indonesia bagian barat ya? Aduh, ini mah emang bukan anak muda kayaknya. Iya, Anak milenial kayaknya. asli euy. Jadi WIB itu sekarang tuh udah gak jauh banget waktu Indonesia Barat, tapi sekarang tuh waktu Indonesia Bernadia cuy, yang artinya time to galau. Waduh, bisa gitu tuh. Anak Gen Z beda sama saya. Iya, kamu ngomong. Nah, yang bikin pop Indo beda itu ya apa tuh? karena liriknya. Kalau EDM itu berhasil bikin badan kita yang joget. Wah, Kalau benar. misalkan pop Indo tuh hati kita yang joget ya, alias baper. Tuh langsung WIB lagi waktu Indonesia Ya, Bernadia. benar. Langsung diam lah. Karena liriknya tuh ya dekat banget tuh, kayak ngerasa itu tuh bagian dari kita gitu, bagian dari keseharian kita. Misalkan siapa sih yang nggak tahu lagu Hati-Hati di Jalan Bayi Tulus gitu? Waduh. Nggak tahu juga. Aduh, Tahu teman-teman di sini sih. tahu. Tahu. Ya nanti kamu denger coba, terus nanti kamu juga pasti ya. Kita semua nih kalau misalnya ngedengerin lagu Hati-Hati di Jalan Bayi Tulus itu langsung keinget mantan. Langsung galau cuy. Kayaknya lu emang berpengalaman gitu ya. Iya. Mantan lu berapa sih? eh, Waduh, dihitung guys. Gitu. Lihat guys. Waduh. Kayaknya waduh. Waduh. Playgirl ya. Gacor juga nih cewek. Nah, ya balik lagi nih. Oke. Pop Indo itu juga fleksibel banget nih. Karena ada yang simple lagu-lagunya kayak Adu Rayu by Glenn Fredly, juga ada yang upbeat nih kayak lagunya Gajah by Tulus. Oh, Nah, musik-musik mereka tuh kayak ngebawa kita buat berhenti sejenak dan nikmatin apa yang ada di sekitar kita. Asik, bijak banget ya gue. bijak banget asli. Ah. Kalau kata orang Sunda mah asli pisan. Gacor euy. cuy. Nah, tapi ya aku tuh penasaran banget nih. Apa tuh? Penasaran banget, kayak aku tuh bertanya-tanya di kepala aku ya tadi. Kenapa musik EDM itu masa jayanya gitu, kekuasaannya tuh ada di tahun 2012 sampai 2016. Sedangkan pop Indo itu sampai sekarang tuh masa jayanya nggak habis dan nggak pernah kehilangan pendengar gitu. Waduh. Kenapa ya? Ini tentang kerajaan atau gimana? Kekuasaan gitu ya? Masa jaya ya, masa jaya. Masa kejayaan kali ya. Kejayaan Tentang EDM kekuasaan gitu. ya, kejayaan. Sebenarnya jujur gue di sini karena dari dulu emang selalu ngedengerin lagu EDM. Jadi gue skill ya tau lah. Jadi ya in my opinion, yang pertama tuh yang pasti dulu tuh di tahun 2012 sampai 2016
itu yang ada yang namanya festival musik Tomorrowland, ultra musik apa ya waktu itu ya festival kayaknya. Terus yang terakhir ya jelas ini mah udah terkenal banget di Indo ya, yaitu Jakarta Warehouse atau disebut juga DWP. Karena emang udah anak-anak party banget lah itu mah. Aduh, apalagi lagu-lagu tau lah udah itu. Yang harganya mahal itu ya, guys. waduh. Skip. Lanjut, terus yang kedua, dukungan dari DJ global sih, kayak lu tau gak sih Sip, kayak lagu yang dimainin sama Calvin Harris, collab sama Rihanna yang judulnya We Found Love kayaknya. Kita tanya penonton tahu Penonton tahu nggak? Tahu. Nah, tuh berarti emang Ketinggalan nih. penonton tuh pada anak-anak milenial ya, nggak kayak ini galau-galau banget ya. Maaf ya aku gini. Bercanda atuh, jadi bos serius, aing kamu teh. Oh iya atau aku Iya, ampun bos. Mereka tuh bikin lagu-lagu yang masuk ke chart internasional dan diterima banget di radio-radio mainstream. Lagu-lagu kayak Wake Me Up yang dinyanyiin sama Avicii, tahu kan? Tahu. Nah kayak gitulah ya, lu masa joget-joget, lu nggak tahu kan lagunya. Dia langsung bikin Oh pada iya, joget, benar ya, jadi langsung benar. refleks nih. Waduh, benar-benar. Aduh, maaf ya guys ya. Terus ada judulnya Animals dari Martin Garrix, dan yang terakhir Titanium yang diituin sama David Guetta, collab sama Sia. Mohon maaf ya, bukan kasar tapi emang penyanyinya namanya Sia, oke? Jadi ya itu anthem yang dikenali semua orang itu loh. Gitu. Terus yang terakhir collab sama artis pop. Nah, kan biasanya EDM itu sih EDM itu kan mostly ya lagu-lagu EDM itu nggak ada liriknya sama sekali gitu. Jadi dia fokus ke lagu beat, dentuman bassnya sama ya melodi gitu loh. Jadi nggak ada liriknya gitu, nggak ada vokalnya. Nah semenjak ada collab sama artis pop kayak contoh Rihanna, terus siapa sih itu ya? Aduh lupa lagi. Siapa ya? Sih, bukan ya? Bukan, itu Oke, kenapa salah. jadi pop Indo lagi? Galau banget nih kayaknya. Salah, Oh iya, Alessia Cara yang collab sama Z yang judulnya Stay, tahu gak? Aduh. Kalau tahu, penonton tahu guys. Oke. Wah, kayaknya Sorry, salah ya. kita emang berdua nih beda banget Beda ya. banget ya, nama podcast Trennya. juga denting dan Iya, dentung. itu yang bikin kita Beda. dah. Keren gak sih? Ya, cuman EDM sempat puncak pada masa itu. Sekarang tren musik tuh udah beda sih. Udah mulai berubah, kayak dari yang dulu kan EDM, sekarang pokoknya semenjak 2017 ya setahu gue tuh musik trap, terus musik hip hop dan genre lainnya tuh udah mulai naik daun. Jadi alhasil EDM tuh sekarang lebih turun dan ya jarang didengar sama orang-orang gitu. Ya sendiri lu nggak tahu kan EDM itu apa sebelum gua kasih tahu gitu. Karena emang EDM tuh gimana ya, pada masanya tuh emang bener-bener rame, cuman udah setelah tahun 2016 tuh 2017 itu udah bener-bener langsung tut gitu, ngerti gak? Tut gitu, ke bawah langsung. Bangkrut gitu. Iya, bangkrut, bukan bangkrut, maksudnya kayak langsung gitu. Ya. Loncat bebas gitu ya. Ya. Gak tahu kemana gitu. Oke, tapi ya, aku mau jelasin nih kenapa pop Indo itu sampai sekarang masih terkenal nih. Apa tuh? Bagian aku ya, wilayah aku kan. Oke. Aduh, tapi sebenarnya udah tahu sih jawabannya ya. Karena pop Indo itu kebanyakan yang pasti ada relatable liriknya nggak sih? Betul. Ya. Nah, lirik-liriknya tuh sangat menyentuh hati aku gitu, hati Tidak kita kelihatan. semua gitu, penggemar-penggemarnya yang dimana kayak makin sini tuh makin fresh aja gitu Iya, musik benar, yang disajikannya, ditambah aransemen-aransemennya yang beda juga gitu. Apalagi sekarang tuh banyak lagu-lagu pop Indo tuh yang udah apa ya, yang istilahnya tuh berkembang gitu. Oh, benar. Kayak kita mau jatuh cinta tinggal setel ini gitu, Aduh. kita lagi galau tinggal setel ini gitu, kita lagi marah tinggal setel ini gitu. Kayak ini banget ya, kayak udah siap sedia banget untuk galaunya nih. Iya. Playlist galau nih ada nanti di aplikasi hijau tuh. Di aplikasi hijau ya guys. Itu ada playlist kayak aduh nangis dulu gue, aduh kayak gitu galau. Iya. Waktu Indonesia Bernadia. Waduh. Yes. Jadi Yan, sekarang juga nih ya, ternyata
pop Indo juga udah berevolusi semakin pesat gitu. Karena munculnya penyanyi-penyanyi baru kayak Nadine Amiza, Oh, Ardhito, terus juga Bernadia, Juicy Luicy yang sekarang udah berkembang gitu. Ada satu lagi gak sih Pamungkas yang To The Bone? Nah, iya gitu ya. Itu gue inget Boleh banget. nyanyi boleh? Jangan dong. Soalnya gue sebenarnya suara gue tuh ganteng, cuma kayak takut penonton ini aja. Jelasin dulu ya suara emasnya gitu. Iya. Nah kayak gitu ya, kayak aduh apalagi Nadine Amiza nih kesukaan aku banget ya, yang musiknya tuh lirik-liriknya tuh puitis banget ya. Oh, Jadi kayak aduh berasa kayak di puisinya Nadine gitu. satu lagu Nadine Amiza tuh apa sih yang terkenal? Bertaut, Bertaut ya. Bun. Kayak gimana coba? bun hidup berjalan Oh, seperti tit, kan gak boleh iya, kasar. nggak boleh kasar. Gak boleh. Itu biasanya kalau di TikTok ya, biasanya dipakai videonya itu pakai lagu. Videonya tuh kayak air terjun pemandangan gitu. Terus dengan kata-kata tuh, Iya, kata-kata kayak bener. galau gitu Galau. kebanyakan. Kalau enggak, ini aku di 24K. Iya, bisa gitu, Snit. Buset dah. Ini aku yang sudah mencintaimu lama. Ih. Dia anjir banget ya. Waduh. Kayak gitu tuh, makanya pop itu tuh banyak banget gitu disukainya. Iya. Kan. Nah, jadi bisa dibilang EDM itu sempat ngehits di tahun 2012 sampai 2016 ya. Benar. Karena berkat ada festival musik kayak contohnya DWP gitu yang Hmm. mahal itu Ya, mahal. Mahal banget ya. Gak tau udah itu kalau lihat harganya kayak sekitar, aduh lupa, dulu mah harganya 4 juta ya. Cuman untuk sekarang nggak tahu deh, kayak naik deh karena ada apa Z tuh tiap event DWP tuh emang ada Z sih, cuman nggak tahu udah untuk sekarang kayak lebih mahal, ya gak sih? Iya, lebih mahal. Aku ngeliat di Instagram tuh mahal banget gitu. Oh iya benar. Mahal banget deh. Dan terus juga ada kolaborasi internasional kayak Calvin Harris yang kolaborasi sama Rihanna. Oh iya, betul yang kan? Ivan lah Yes. benar. Terus juga kalau bilang Popino tuh karena dia selalu punya tempat di hati penggemarnya, Ya. terus berkembang pesat, makanya makin sini tuh ya udah nggak ada kehilangan penggemar gitu ya benar. kan. Tapi ya aku yakin nih EDM itu walaupun masa jayanya udah lewat gitu, tapi pasti ada aja yang mendengerin 1-2 orang sekarang kayak kamu misalnya, dan orang-orang misalkan di luar sana yang masih dengar walaupun emang ketutup sama pop Indo yang musiknya tuh lagi-lagi Ya, kan, iya. lagi-lagi gitu. Udah nggak kenal waktu dia tuh hype-nya. Iya bener, karena emosinya tuh dibangkitkan sama liriknya gitu ya. Benar. Dan tentunya tuh kita yang masuk larut gitu dalam musik. Benar. Bener-bener. Aduh, Bener-bener kayaknya muak aja ya nih. gitu. Ngedengerin gue galau terus muak. Enggak gitu sih. Nggak gitu ya. Gue cuman apa ya, kayak karena kan ya jujur aja gue kan kurang denger lagu pop Indo ya, cuman karena dari lu yang tadi ceritain kayak wah gue kayak tertarik nih denger lagu pop Indo, apalagi kan gue kadang ya ada masalah sama itu ya, itu tanda kutip ya, nggak tahu lah pokoknya adalah hulk pokoknya jangan sampai lah gitu, jangan sampai dikasih tahu. Terus kayak karena gue sering ngalamin hal yang kayak lirik-lirik gitu relatable, kayaknya gue bakal tertarik sih. Cocok sih, nah ayo masuk nah, kita masuk ke pop Wah. Indo nah, ayo Wow. tertarik gitu. Betul banget sih apa yang lo bilang ya. Tapi ada gak sih musik lo yang jadi favorit lo sampai sekarang gitu, entah EDM atau pop Indo gitu? Ada banget nih lagunya Nadine Amiza. Nadine Amiza lagi. Iya, aduh. Kayak kalau misalkan dia cowok aku pacarin deh kan kayaknya. Nggak boleh gitu ya. Gak boleh gitu ya. Kayak ada satu lagunya tuh yang bagus banget gitu, dari liriknya, dari musiknya, dari aransemennya gitu. Namanya Di Akhir Perang. Di Akhir Perang. Kayak kan kita kalau misalnya denger sekilas tuh kayak ih, ini tentang perang gitu Ya, kan. judulnya udah perang. Tentang perang gitu. Tapi nyatanya tuh liriknya tuh tentang gimana caranya kita move on nih. Jadi gimana caranya kita bisa berdamai sama masa lalu kita. Oh, gua tahu. Jadi gua lebih ke pendapat aja ya. Menurut gua lagu yang tadi tuh kan lu bilang tadi move on apa? Move on dari masa lalu. Move on dari masa lalu, berarti ya benar sesuai dengan judulnya Akhir Perang. Nah, jadi dia tuh perang melawan pikiran dia yang overthinking terus. Siapa penonton yang suka overthinking? Ayo angkat tangan, guys. Angkat tangan, guys. Angkat tangan. Nah, itu banyak banget ya. Gak nyangka kan Iya. judulnya Akhir Perang ternyata
ternyata nilai nggak boleh dari bukunya aja ya guys. Yes, betul. Nah, satu lagi nih kan, ada yang kayak kolaborasi pop sama indie. Yaitu popnya itu kan Nadine Amizah kan, dia kolaborasi sama Hindia nih yang genre musiknya indie. India, rumah ke rumah bukan? Bukan, salah. Aduh, apa tuh? Telat, kayak dapat 100 ya. Aduh. Nah, namanya tuh Forget Password. Forget password. Itu password ulang tahun mantannya di HP-nya atau gimana nih? Mohon maaf nih. Password IG kah misalkan. Enggak ya, jadi Forget Password itu tentang gimana caranya kita nggak ngedengerin tentang orang ngomong negatif, orang ngomong apa, karena ternyata tuh di Instagram tuh kadang kan kita dapat hate comment nih, apalagi Ya, bener. kayak musisi India Nadine yang dia public figure gitu kan ya. Bener-bener. Nah, kenapa Forget Password nih? Mereka tuh pengen kayak seakan-akan tuh lupa sama password IG-nya gitu, password sosial medianya, biar dia nggak ngeliat gitu hate comment yang ada. Oh alah. Dalam banget kan? Dalam Sob? banget sih, sumpah. Gua aduh, jadi tertarik banget deh denger lagu pop Indo yang galau-galau gini. Jujur ya, karena emang yang tadi gue bilang, terus juga apa sih lagu yang terakhir tuh tadi lu Forget bilang Password. Forget Password. Nah, itu kayak gue jadi keinget. Aduh, Udah lah, ya. lanjut ya guys ya. Lanjut, WIB lagi nggak? WIB lagi ya. Oke An, kalau misalnya tadi dari aku udah nih An, dari kamu misalnya nih An, ada nggak musik favorit kamu yang kamu dengerin sampai sekarang, entah itu EDM atau misalkan ada ternyata lagu pop gitu? Gue ada dua sih, gue udah lagu EDM sama pop Indo. Gue dari pop Indo dulu deh. Ya oke. Yang pop Indo tuh yang pertama yang pasti Salon Seven yang judulnya Kita Hanya gue sih lupa liriknya gimana lagi? Kita skip. Gue lupa pokoknya Kita lah. Terus yang kedua pop Indo itu dari Bidadari, judulnya Bidadari dari siapa yang menyanyinya ya? Bidadari ya. Eh, Tidak expect nih. Aduh, gue lupa nih. Coba kayak yang dia tuh bassnya tuh gede gitu. Siapa sih penonton yang tahu gak Bidadari? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Anderson, nggak tahu lah pokoknya orang Indonesia gitu. Dan yang terakhir yang pasti balik lagi ke Hapus Aku yang dinyanyiin sama Niji. Tahu gak Hapus Aku? Tahu. Tahu. Semua. Nah, Bener itu ya? dia. Itu kan lagu buat Nah, Lagu buat buat. Tapi kenapa nih yang kita nih, aku penasaran sama yang kita. Kenapa kamu suka banget lagu kita? kita ya. Kita enggak. Nggak. Kita enggak. Nggak, beda. Enggak. Kita ya. Jujur karena gua tuh kan dulu masa-masanya bucin ya, yang pasti bucin karena kan masa-masa SMA tuh. Nah, gue dikasih tahu tuh sama temen gua yang namanya Rengga. Nah, Rengga. Halo Rengga. Nah, Rengga ini ngasih tahu ke gua ada lagu yang judulnya Kita ini jadi sama Salon Seven. Jujur gue sebelumnya nggak tahu lagu itu. Cuman semenjak gua diajarin dikasih tahu sama ya si Rengga ini, dia tuh kayak bilang gini, coba ya lu denger deh, siapa tahu relate sama lu gitu. Nah gue mah kan karena dengerin EDM kan jadi kayak ngapain sih gitu kan. Apaan sih, Iya, gitu ya. paling juga nggak relate kan. Nyatanya pas gue denger Kita yang Salon Seven itu benar-benar relate banget. Itu masa-masa hanya kita bersama. Wah itu benar-benar bucin banget cuy, sumpah kagak bohong dah. Deh Kayak lagi menari-nari di pantai yang sambil sunset gitu ya. Terus sambil hujan-hujanan nih. Gue kata mah ya mending kita putus aja dibanding buat kenangan ya. Oke, sebenarnya di lagu tuh Adrian. Aduh. Aduh. Apalagi nih tadi? EDM ya? Iya ya. Oh. Kenapa tuh? Gue cuma ada 2 lagu sih jujur. Ya yang pertama tuh ya tadi yang Payback. Sampai ada di bio IG gue ya, Instagram gue ya. Jangan, nggak boleh. boleh. Ya Payback itu karena gue suka tuh karena ya kan pada dasarnya kan EDM itu nggak ada vokal ya, jadi fokus ke bass doang sama beat doang sama melodi, jadi gue suka. Terus ya karena dengerin lagu itu mulu, jadi ya gue kayak otomatis sekarang gini. Langsung joget ya. Ya. Beda ya sama JJ ya, jedak jeduk beda, sumpah ini mas swear. Gila masih banget guys. Enggak, kadang tuh ada orang yang nyamain JJ sama EDM. Ya emang tahu JJ itu ada campur aduknya sama EDM. Cuman kan EDM itu beda gitu. Dia EDM dangdut. Kalau yang EDM gue suka itu namanya EDM progressive house, itu subgenre ya, subgenrenya. Kayak progressive house itu yang fokus sama yang tadi gue bilang, dia bass, melodi sama apa namanya tadi?
beat. Beat. Nah, kalau JJ itu dia fokus ke ding tidak. Nah, itu. Sorry, gue bukan yang ngejudge, cuman gue kadang kayak kesel aja gitu, kayak di sama-samain JJ sama EDM gitu. Ternyata tuh nggak semua orang tahu kalau EDM tuh banyak. Iya, banyak. Jadi ya itulah. Nah, terus yang kedua nih gue denger lagu ini suka tuh karena lu tau MV kan, apa MV? Tahu. MV tuh kayak di YouTube kan lagu terus ada video-video visualnya gitu kan. Nah, gue tuh pas judulnya kan salah memang. Ini grogi ditanya sama cewek nih guys ya. Maaf ya guys. Kayaknya karena saking lamanya jomblo guys. Aduh. Info cewek. Berapa? Waduh. Ya terus yang kedua ini judulnya Reload. Dia karena MV ini dia punya MV yang tentang alien apa gimana ya disebutnya. Pokoknya ini alien, terus ini orang. Nah terus kayak mereka tuh ribut gitu. Nggak tahu lah, kayak aneh lah. Kayak unik ya? Iya kayak nggak tahu, bukan unik sih, lebih ke aneh aja. aneh aja gitu. Ya terus karena kan dulu kan gue suka ya Transformers kan, film robot tuh, makanya gue suka MV itu gitu. Bisa ya dari visualnya tiba-tiba suka lagunya. Iya. Wow. Ya, untuk masalah melodi beat bassnya itu emang enak, cuman nggak seenak yang tadi yang pertama. Yang payback. Iya, karena itu all of the time gue denger cuy, gacor. Sampai masuk ke bionya Adrian ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman ya, itu tadi obrolan kita tentang EDM dan Pop Indo. Dua genre yang beda banget, tapi bikin kita tuh semangat. Iya. Tapi kadang juga bikin ini sih galau ya. Galau juga gitu. Tapi ingat ya, EDM itu gak cuma bikin semangat, kadang bikin galau juga karena walaupun emang lagunya itu yang bikin joget, tapi liriknya tuh kadang ada yang kayak Pop Indo juga loh, yang kayak gitulah. Tapi dikemasnya. Iya, dikemasnya dalam lagu EDM gitu, makanya kadang gue juga kadang denger lagu itu happy, terus kadang juga sedih gitu karena liriknya tuh kayak aduh tau lah. Ternyata liriknya. Tapi sembari sedih teh sembari joget. Iya, sambil gitu joget. ya. Joget sambil nangis. aduh aneh banget dah gue ya deh. Dah. Ya tapi sama-sama ya bisa bikin hidup kita tuh lebih berwarna gitu, kayak lebih apa sih dibilangnya ya? Lebih ada apa nih, kayak goresan gitu loh. Ya, goresan. Di hidup kita tuh Kayak yang awalnya ya. flat, tapi karena ada musik jadi Nah jadi kita ada semangat lah gitu. jadi kita bisa berkomunikasi juga kan dari lagu gitu. Entah kita bakal upload di Instagram tuh, terus kan sekarang kan Instagram ada ini gak sih, Ada notes filter ya. ya, Notesnya juga betul. notes IG. Nah terus biasa orang ngekode tuh, Nah, betul. kode tuh biasanya pakai lagu. Pengalaman bro. Soalnya kadang ngekode gitu pakai lagu Sempurna. Untuk siapa tuh? Kepo lu. Gak boleh, penonton gak boleh kepo. Sekarang gue pengen minta pendapat kalian nih penonton gitu. Genre mana sih yang kalian suka dan kenapa? Coba. 90s rock, Asik. R&B, Panji. R&B, Oh, R&B. Sorry. K-pop. K-pop. Waduh, K-pop sebenarnya juga ada EDM-nya, tapi karena K-pop, karena kan ya you know lah cowok kan. Nah ini gebukin aja ya guys, Gebukin aja, guys. Gebukin. Maaf guys. Nah, banyak juga ya genre yang ada di Indonesia Iya, ini banyak gitu. banget, gak cuma EDM sama Pop Indo cuy. Tuh, dan ya kita hari ini bakal bahasnya cuma dua aja ya, Ya. kita dua aja gitu. Nanti selanjutnya kita bakal bahas yang lain. Ya benar. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman lu pada, dan kasih tahu nih lagu EDM atau Pop Indo favorit lu pada. Thanks banget udah dengerin podcast ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Denting dan Datum. Dadah. berikutnya. Dadah.